benteng, sebagaimana kemudian pemberitaan negara Kertagama itu kan melingkari istana, bisa jadi berlapis-lapis. Ada semacam tembok terluar bagian timur, dan ini ada tembok bagian dalam, dan di sini ada semacam rongga. Entah sebab apa ada sebuah gua rongga yang benar-benar membatasi antara tembok yang kanan dengan tembok yang kiri dengan struktur yang memanjang ke sana. Bayangkan ya, situs sebesar ini itu terbengkelai, ditumbuhi rumput dan semak belukar. Ini adalah penemuan tembok Wall of Majapahit yang terbesar yang masih eksis hingga saat ini. Ada perdebatan di antara para ahli mengenai ibu kota Majapahit yang dimungkinkan juga pernah berpindah-pindah. Karena dalam para raton, awalnya kota ini berada di pinggir Sungai Brantas, di Tarik, dekat Tarik ya, Sidoarjo saat ini. Kemudian pada masa kejayaannya memang tidak bisa dipungkiri, sampai pada akhirnya itu berada di Trowulan. Kemudian pada masa akhir-akhirnya terjadi banyak perang Paregreg, kemudian juga pindah lagi, tepatnya di dekat Gunung Penanggungan. Karena di Gunung Penanggungan ini banyak terjadi pembangunan candi pada abad ke-16, terutama pada tahun 1511. Dimungkinkan sekitar Gunung Penanggungan ada istana Majapahit yang memang masih misterius setelah runtuhnya Trowulan. Mari kita selidiki bersama-sama. Jadi di lokasi ini juga ada semacam deretan tembok batu bata kuno, rahayu mbaya permisi. Ada semacam tembok terluar bagian timur, dan ini ada tembok bagian dalam. Ini ada semacam tembok batu bata yang berpotongan. Dimungkinkan memang ada semacam struktur punden berundak yang sangat besar, di mana yang paling belakang ini adalah istana Majapahit yang paling penting ya. Kemudian tembok benteng istananya itu berlapis-lapis, sebagaimana kemudian Wall of Constantinople itu juga berlapis 3, yaitu antara tembok pertama gitu ya paling sana, kemudian ada semacam kolam atau kanal ya, kanal raksasa yang biasanya itu tempat buaya ganas gitu ya. Kemudian ada tembok kedua yang agak tinggi lagi, dan ada lagi tembok teratas yang paling kokoh dan paling besar. Kemudian ada istana, itu sebagaimana kemudian gambaran benteng tembok istana Konstantinopel yang pernah diruntuhkan Al-Fatih tahun 1453. Di area ini ya, sekitar 3 hektar ini, jadi ini lapangan yang sangat luas. Diduga memang masa lalunya itu memang berupa istana yang sangat besar gitu ya, dengan sistem berundak. Jadi paling bawah itu tentunya memang pada masa lalu itu dianggap benteng terluar, sedangkan yang paling atas itu dianggap yang paling penting, paling sakral ya, atau inti dari sebuah istana itu sendiri. Jadi benteng, sebagaimana kemudian pemberitaan negara Kertagama itu kan melingkari istana, entah itu kotak ya, dan bisa jadi berlapis-lapis, bisa jadi kemudian disekat oleh kanal-kanal ya, kanal-kanal. Nah di sini memang agak rumput, penuh dengan semak belukar gitu ya. Tapi memang banyak juga yang tidak berani menetapkan ini sebagai sebuah istana Majapahit terakhir, karena memang keterbatasan sumber. Dan memang masa-masa akhir itu sampai saat ini masih menjadi misteri dan perdebatan dari para ahli, sebelum kemudian ditemukan sumber-sumber baru atau prasasti baru gitu ya. Nah, misalnya di lokasi ini kita akan menemukan sebuah tembok yang cukup panjang dan cukup luas gitu ya. Lokasi ini minimal itu ada 4 sumber historis gitu ya, bisa juga 5. Yang pertama adalah kepurbakalaan Gunung Penanggungan dan kepurbakalaan di Trowulan.
Sampai saat ini, angka-angka tahun di Trowulan yang diduga sangat berhubungan dengan ekstensi kerajaan Majapahit itu berakhir tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Sebagaimana kemudian pemberitaan Negara Kertagama, Babatana Jawi, Serat Kanda, Serat Sangkaling Mowana itu meletakkan runtuhnya Majapahit di Trowulan tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Sedangkan prasasti Petak dan prasasti Trailokyapuri ini merupakan sebuah prasasti yang ditulis pada masa Majapahit yang isinya ternyata masa Majapahit masih eksis pada tahun 1486 Masehi atau 1408 Saka. Jadi 8 tahun setelah runtuhnya Majapahit di Trowulan itu ternyata muncul prasasti Petak dan Trailokyapuri. Nah, di sini itu banyak sekali gundukan yang penuh dengan fragmen batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Akan bisa dikenali dari ketebalannya ya, ketebalannya atau tipisnya. Nah, di semak-semak belukar ini, entah sebab apa, ya tembok yang sangat istimewa ini tertutup semak belukar. Jadi kita benar-benar merusuk. Luar biasa sekali ya. Jadi ini tembok batu bata kuno yang masih orisinil ya, masih rapat, tanpa spis gitu ya. Dan di sini ada semacam rongga. Nah, entah sebab apa ada sebuah rongga yang benar-benar membatasi antara tembok yang kanan dengan tembok yang kiri dengan struktur yang memanjang ke sana. Iya, bukan retak ya ini. Bukan retak, tapi ini tembok ke sana. Kalau retak itu kan murai-murai. Ini masih lurus ini. Jadi ada tembok yang mensekat seperti ini. Jadi sumber historisnya itu selain kemudian kepurbakalaan Trowulan dan Gunung Penanggungan, ada salah satu lagi ya yang bisa kemudian kita interpretasi. Dalam prasasti Petak itu bahwasanya dia Suraprabawa ya. Barata atau ayah dari Girindrawardhana Dhyarana Wijaya yang dalam prasasti Trailokyapuri itu disebut Batara Ring Dahanapura atau Raja Majapahit yang berkedudukan di kota Daha Kediri. Itu juga ada bahwasanya di prasasti Petak memuat bahwasanya Mungguweng Jinggan. Jadi waktu itu tanpa sebab apa pemberian tanah-tanah perdikan Trailokyapuri itu terhambat, yang kemudian bisa dilaksanakan masa Girindrawardhana yang sebenarnya itu merupakan artinya sebelum Girindra seharusnya ada raja yang bersemayam di Jinggan. Jadi ada istana Jinggan sebenarnya. Istana Jinggan itu sebelah mana? Kalau kita hubungkan dengan berita Negara Kertagama gitu ya, bahwasanya rombongan Majapahit yang bertolak dari kota Trowulan menuju Lumajang, pertama-tama itu melewati Hinjapan, kemudian hutan Tebu, Bebala, hutan Pandawa ya, Tebu, kemudian Bebala, Kanci, Panjrak, Ponggeng, Jinggan. Jadi Ponggeng itu sebuah kota yang membatasi antara Kanci yang saat ini menjadi Mojosari dengan Jinggan. Jadi Jinggan terletak di sebelah timur dari Ponggeng. Kalau diidentifikasi lokalisasi saat ini itu antara Ponggeng dengan situs ini itu tepat. Kemungkinan ini bisa jadi dihubungkan dengan pemberitaan dari prasasti Petak. Ini istana Jinggan dalam prasasti Petak ya, Mungguweng Jinggan atau seorang raja yang bersemayam di istana Jinggan. Selain itu juga ada sumber-sumber yang lain. Misalnya Serat Bujanggamani. Nah, Serat Bujanggamani ini juga ditulis atau Bujanggamani melakukan perjalanan. Bujanggamani ini seorang pangeran Pakuan Pajajaran ya, dari Bogor itu berkeliling ke Pulau Jawa dan Bali itu melewati pesisir utara. Dalam itu mencatat semua daerah-daerah yang dilaluinya maupun kemudian asrama-asrama dan pertapaan-pertapaan yang dikunjunginya. Termasuk kemudian dalam Serat Bujanggamani bahwasanya Bujanggamani setelah dari Majapahit hendak mengunjungi Rabut Gunung Gajah Mungkur melewati Pelintahan. Nah dari sini ada Majapahit yang dekat dengan Gajah Mungkur.
entah memang ibu kota Majapahit itu yang dimaksud itu Trowulan oleh Pujanggamani, kemudian melewati Pelintahan sampai Rabut Gajah Mungkur, ataukah memang lokasi yang dekat dengan situs Gajah Mungkur, yaitu lokasi ini juga berdekatan dengan situs Gajah Mungkur. Dan tembok besar ini, bayangkan ya, situs sebesar ini melebihi situs tembok Cina, itu terbengkelai, ditumbuhi rumput dan semak belukar, dibuangi sampah, gitu ya. Dan di atasnya dibuat kandang. Nah, ini ada sekat lagi. Jadi setiap tembok itu ada sekat-sekat seperti ini. Nah, ini adalah penemuan tembok Wall of Majapahit yang terbesar yang masih eksis hingga saat ini, gitu ya. Yang strukturnya itu masih utuh. Nah, semoga kemudian hal-hal seperti ini itu ya bisa bermanfaat ya, dan bisa kemudian tetap dilestarikan dan dirawat dengan baik, tidak ditumbuhi oleh rumput-rumput semak-semak belukar seperti ini loh. Ini tembok yang sangat besar loh, sampai memanjang ke sana loh.